Ya, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semua sehat ya. Semua sehat. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, yaitu kita akan mempelajari mengenai materi tentang husnudzon. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa kali ini kita akan bacakan secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan doa tadi bisa memberikan lancarnya kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Anak-anak, adakah hari ini yang tidak berangkat? Berangkat semua ya? Berangkat. Fitri berangkat, Fitri? Fitri berangkat. Yunida berangkat, Yunida? Oke. Berangkat, Pak. Daim berangkat ya? Ya, Daim berangkat. Oke. Kita akan mempelajari mengenai materi, yaitu materi husnudzon. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran mengenai materi husnudzon ini. Yang pertama yaitu kita akan memahami pengertian husnudzon dan dalil-dalil yang mendukungnya. Jadi nanti pengertian husnudzon itu apa, kemudian dalil yang mendukungnya itu terdapat dalam Al-Quran surat ayat berapa. Kemudian yang kedua, kita akan menjelaskan manfaat husnudzon dalam kehidupan. Jadi ada nggak ya maupun baik sangka terhadap diri kita sendiri. Oke anak-anak, sebelumnya ada yang mau saya ada beberapa pertanyaan nih yang bisa jawab, silahkan angkat tangan ya. Oke, yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang husnudzon? Ada yang tahu? Ada yang tahu tentang husnudzon? Nanti ada nggak yang mau membacakan dalil yang menjelaskan anjuran untuk berhusnudzon atau berbaik sangka? Bisa membaca Al-Quran semua ya anak-anak? Sedikit ya, kita belajar. Semoga nanti dengan pembelajaran husnudzon ini, setelahnya baik David maupun teman-teman bisa belajar membaca Al-Quran dengan lancar. Amin. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi jika kita berprasangka buruk atau suudzon terhadap orang lain? Kira-kira apa? Ada yang mau juga? Sakit hati, Pak. Iri hati. Oh, sakit hati, iri hati. Hati menjadi nanti jadi sakit, badannya juga sakit, Pak. Oke, dari iri hati menjadi sakit badannya itu di antaranya ya. Overthinking, Pak. Overthinking. Ya. Overthinking atau berpikir positif. Kemudian selanjutnya kita akan mengetahui pengertian husnudzon. Jadi husnudzon adalah sikap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia serta dengan diri sendiri. Sikap ini merupakan cerminan keimanan yang kuat dan menjadikan hati yang tenang. Bapak ada sedikit video, mau lihat videonya? Mau, Pak. Oke, kita putarkan dulu video. Oke. Kita akan lanjut materi yang tadi. Langsung. Oke. Sudah selesai ya, coba diperlihatkan dari Norduzunida, coba diperlihatkan. Oke, disimak baik-baik.
بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله تواب رحيم. Oke, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka atau kecurigaan atau berprasangka tidak baik. Karena sebagian dari berprasangka itu adalah dosa. Sebagian dari berprasangka atau berprasangka tidak baik itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan jangan pula menggunjing satu sama lainnya. Itulah mengapa di dalam Islam penting sekali kita harus berhusnudon, bukan bersuudon, tapi berhusnudon. Karena dengan husnudon maka hati kita akan menjadi lapang, hati kita akan menjadi tenang. Tapi sebaliknya, kalau selalu kita suudon terhadap orang lain, maka kebencian yang akan kita dapatkan. Kemudian macam-macam husnudon. Yang pertama yaitu husnudon kepada Allah, dengan cara dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk, kepada hambanya yang ada di muka bumi. Kemudian yang kedua, husnudon kepada diri sendiri. Yaitu jenis husnudon ini adalah cara percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri. Kita harus pede, kita harus selalu tampilkan yang terbaik. Meskipun menurut orang lain itu belum baik, tapi paling tidak kita harus percaya diri, kita harus berani untuk mengutarakan sesuatu, berani untuk mengutarakan pendapat, karena itulah pendapat yang terbaik menurut kita. Masalah hasil, ya kita serahkan kepada orang-orang, karena kita husnudonnya sesama manusia. Kemudian yang ketiga, husnudon kepada orang lain, yaitu berprasangka baik adalah sifat yang sangat penting dimiliki oleh setiap orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang selanjutnya, manfaat kita tentunya mendapatkan, kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita selalu berhusnudon, kita selalu bersyukur, kita selalu mempunyai pemikiran yang positif baik terhadap Allah, terhadap sesama manusia maupun terhadap diri sendiri. Kemudian selanjutnya, contoh perilaku husnudon yang tadi ada Bapak sampaikan di depan. Contohnya yang pertama, kita selalu bersyukur atas semua nikmat Allah. Kita bisa bernafas, kita bisa menghirup udara yang segar, kita bisa berbicara, kita bisa melakukan sholat, kita bisa beribadah, kita bisa bekerja. Itu merupakan syukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi kita harus husnudon terhadap Allah. Kemudian selanjutnya, sabar menghadapi cobaan. Apapun cobaan itu. Bahkan cobaan itu ada tingkatan-tingkatannya atau eskalasinya. Cobaan tingkatan dasar, cobaan tingkatan menengah, cobaan tingkatan atas. Sebagian orang merasa ketika seseorang sedang diuji itu seperti tidak ada yang lain. Tapi percayalah bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hamba tersebut. Kemudian yang selanjutnya, kita akan mencoba berpikir positif. Karena dengan husnudon maka kita selalu berpikir positif, tidak mudah curiga. Dan yang terakhir, selalu memaafkan kesalahan orang lain. Apa yang kita lakukan terhadap orang lain atau sebaliknya, apa yang orang lain lakukan terhadap kita, kita ketika ada punya teman, punya saudara yang melakukan kesalahan, kita maafkan. Siapa tahu memang itu betul-betul lupa, itu betul-betul salah, dan kita harus mampu melupakan kejelekan orang lain. Ya. Tapi sedikit kebaikan yang orang lain berikan kepada kita harus kita ingat. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuat baik juga terhadap orang lain. Kemudian mengkoreksi diri kita secara terbuka dan terus memperbaiki diri dengan cara kita memperbanyak amalan-amalan ibadah, dengan cara kita memperbanyak hal-hal yang
positif. Selanjutnya, anak-anak, sebelum pembelajaran kita akhiri, ya, nanti Bapak ada tugas kelompok, tapi sebelum tugas kelompok, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau mau bertanya, saya beri waktu untuk bertanya dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu. Silakan yang mau bertanya. Cukup? Ya, gimana Bu Wahyu? Kita sudah berkusnuzon, tapi dimanfaatkan orang. Terus gimana itu, Pak? Oke, pertanyaan yang baik sekali dari Wahyu ya. Kita sudah mencoba husnudzon, tapi husnudzon itu kita malah dimanfaatkan oleh orang lain. Ada yang mau mencoba menjawab? Nur Zunida mungkin? Atau Fitriah? Atau David? Belum, Atau Pak. Nani? Oh, belum. Oke. Ya, David angkat tangan ya. Mau mencoba? Menurut saya kewajiban kita kan cuma husnudzon, Pak. Masalah nanti diberkatkan, masalah nanti dibalas yang lain itu perkara lain, Pak. Yang penting kita husnudzon kepada saya, menurut saya, Pak. Jawaban yang sangat bagus dari David. Jadi gini Wahyu, jawaban dari teman kamu David, bahwa yang penting itu kita sudah husnudzon. Masalah kebaikan kita mau disalahartikan itu ya terserah orang yang menyalahartikan. Yang penting dimanapun apapun yang kita lakukan, kita harus selalu berbuat yang terbaik. Bukan hanya baik, tapi berbuat yang terbaik. Itu ya. Oke. Ya, Pak. Kemudian ini ada tugas kelompok. Ya, gimana? Cukup? Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Kalau tidak ada, Ini ada tugas kelompok anak-anak ya. Silahkan disiapkan kertasnya. Sudah disiapkan kertasnya? Coba Bapak lihat. Coba Bapak lihat. Bisa ditunjukkan kertasnya. Oke, ya. Saya bacakan tugasnya ya. Saya bacakan tugasnya. Yang pertama, setiap kelompok terdiri dari 4 anak. Karena ini ada 6 kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini Gaimah itu kemana ini? Kok tidak kelihatan? Oh, ke belakang. Oh, Nggak ya, tahu kok ya. dari tadi belum balik. Oh ya. Oke, pertama setiap kelompok terdiri dari 4 anak. Saya anggap di sini ada 6 kelompok. Langsung. Oke. Sudah selesai ya. Coba diperlihatkan dari Nur Zunida, coba diperlihatkan. Oke, bagus sekali. Itu tentang apa itu? Oke. Tentang apa, Nur? Masih untuk hari ini, Pak. Oke. Wahyu mana Wahyu? Tugasnya. Bisa dilihatkan di sini. Oke. Bagus sekali. Nani, mana Nani? Ya, Pak. Ini, Pak. Ya, husnudzon harus dikerjakan setiap hari, Pak. Husnudzon harus dikerjakan setiap hari. Oke. Fitriah. Coba. Fitri. Oh, luar biasa. David, mana David? Tugasnya. Tentang apa? Husnudzon, Pak. Husnudzon. Okay. Hari gini suudzon, jangan ya, ya. Oke, kita tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih anak-anak. Apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ada satu kata-kata dari Bapak, yaitu janganlah mengejar sesuatu mati-matian hal yang tidak akan dibawa mati. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.
Sekian, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Warahmatullahi wabarakatuh.